Sekarang ini lagi marak dibicarakan terkait dengan ujian nasional, apakah dilanjutkan atau tidak. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik sekali untuk dikaji. Nah, ya pada umumnya kalau saya lihat eh, di tengah masyarakat ya, khususnya para netizen, sebagian besar mereka mengatakan bahwa kembali saja ke kurikulum yang lama, di mana anak-anak itu eh, lebih ditekankan untuk bagaimana supaya mereka itu bisa belajar dengan rajin, kemudian mereka memiliki akhlak yang baik. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan menurut sebagian besar orang bahwa sekarang ini ujian nasional sepertinya harus dikembalikan, ya, sebagaimana yang terjadi sebelum kurikulum merdeka. Nah, tentu saja hal ini sangat menarik ya. Apakah memang perlu ujian nasional itu dijalankan dengan situasi bahwa kurang lebih sekitar 4 tahun lebih ya kurikulum merdeka ini dijalankan di Indonesia. Nah, eh, kira-kira apa yang terjadi ya kalau misalnya ujian nasional itu diadakan kembali? Nah, saya adalah bagian dari yang menjalankan ujian nasional dan juga yang menyelenggarakan ujian sekolah di ujian nasional, maksudnya di sekolah. Dan hal ini menimbulkan berbagai hal yang menurut saya menarik untuk kita kaji, bahwa ujian nasional itu tidak seperti yang diharapkan oleh sebagian besar orang, bahwa hal itu justru membuat anak itu lebih rajin, kemudian mereka lebih taat dan seterusnya. Justru malah kalau saya lihat bahwa ujian nasional itu menyisakan berbagai problem. Yang pertama sekali adalah bahwa ketika kita menjalankan ujian nasional, yakin bahwa orientasi untuk meningkatkan potensi siswa sesuai dengan kebutuhan yang mereka masing atau sesuai dengan potensi mereka masing-masing itu, yaitu tidak ada ruang di situ. Karena apa? Sekolah, anak-anak, orang tua sibuk untuk mengorientasikan anaknya supaya mereka lulus ujian nasional. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah potensi yang mereka miliki itu tidak berkembang secara signifikan. Dan itu yang terjadi. Jadi hal ini merupakan impact langsung dari ujian nasional. Dan itu tanpa ditutupi lagi bahwa memang itu yang terjadi di sekolah-sekolah. Apapun itu, orang pasti akan memperjuangkan supaya anak-anak lulus 100% dengan nilai yang bagus. Dan itu merupakan prestis untuk sekolah-sekolah tertentu. Dan apakah itu tujuan pendidikan? Apakah supaya anak itu lulus ujian nasional lalu kita katakan bahwa mereka berhasil suatu nanti, atau bisa dikatakan mereka itu bisa membangun bangsa dengan lulus ujian nasional? Dan sekarang kita sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Rasa-rasanya Indonesia kita ini masih sangat belum dikatakan bahwa pendidikan kita itu bagus. Karena apa? Karena kita berkiblat pada cara-cara konvensional ketika kita mendesain pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Dan sekarang sudah saatnya transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka. Memang bahwa itu pasti ada persoalan-persoalan di lapangan. Sebetulnya bukan soal kurikulumnya ya. Kalau saya lihat bahwa SDM dari para pelaku pendidikan itu sendiri, mulai dari kepala sekolah dan juga para gurunya, itu belum secara masif ya mengetahui dan juga cara mengimplementasikan kurikulum mereka ini secara tepat. Di situ problemnya, jadi bukan di kurikulumnya. Nah, kembali ke ujian nasional tadi, kita tidak bisa pungkiri bahwa ujian nasional itu akhirnya mengkultuskan mata pelajaran tertentu begitu. Jadi akhirnya anak-anak itu dan juga sekolah tentu saja fokus pada mata pelajaran itu. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran lain? Apakah mata pelajaran lain itu tidak memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi siswa? Dan justru kalau kita lihat bahwa bagaimana menyiapkan siswa untuk kedepannya, dan kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai materi yang diberikan, justru itu yang nanti akan mempersiapkan mereka masa depan. Lalu, apalah fungsinya ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran saja? Tentu saja ini hal yang sangat diskriminatif
terhadap mata pelajaran lain. Dan menurut saya ini yang mesti kita cerna lebih jauh, bahwa ujian nasional itu menurut saya tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, tidak sesuai dengan zaman di mana kemampuan pribadi itu seharusnya dinomorsatukan. Seharusnya pembelajaran itu berorientasi pada masa depan, kepada kehidupan mereka ke depan. Lalu pasti orang mengatakan semacam ini, tidak semua anak itu memiliki tujuan masa depan atau mereka memikirkan masa depan. Nah, di sini dia, bagaimana sekolah membangun ekosistem sekolah supaya apa? Anak-anak itu bisa fokus pada masa depannya dan mereka bertanggung jawab terhadap apa pilihannya, dan mulai dari sekarang mereka belajar sesuai dengan apa yang akan nanti mereka pilih setelah menjalani masa sekolah. Dan itulah tugas dari sekolah itu sendiri. Jadi saya kira di sini perlu kita lihat lebih jauh. Justru yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah satuan pendidikan itu sungguh-sungguh sudah menerapkan itu atau tidak? Apakah mereka mengarahkan anak itu ke masa depannya atau tidak? Dan menurut saya itu yang paling penting. Pertanyaan penting untuk kita. Jadi bukan soal kurikulumnya atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi sekarang. Justru menurut saya pembelajaran diferensiasi itu membuat anak itu akhirnya jadi bisa. Membuat anak itu tidak lagi terpressure oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka itu tidak terpressure oleh soal-soal ataupun hal-hal yang disamaratakan dengan yang lain, yang justru mengebirikan kemampuan mereka sendiri. Dan itu saya lihat perlu kita lihat secara lebih jauh terkait dengan ujian nasional ini. Dan tentu saja ya orang pasti akan mengatakan semacam ini, bahwa ya anak sekarang ini malas belajar, ya oleh karena itu memang harus bisa dikatakan dalam tanda petik, yaitu harus ditakutkan dengan ujian nasional supaya mereka belajar. Lalu kemudian kalau kita melihat secara lebih jauh, apakah itu tujuan pendidikan membuat orang takut? Justru itu adalah menurut saya pandangan yang sangat mundur ke belakang. Karena apa? Pendidikan seharusnya itu adalah yang membebaskan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, buatlah mereka bermain sambil belajar. Dan itu yang hilang selama ini. Ketika pendidikan itu disamaratakan, ketika pendidikan itu akan menjadi proyek besar, dan hilang yang namanya perhatian kepada pribadi dari anak itu sendiri. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan akhirnya dikerdilkan oleh beberapa mata pelajaran itu. Dan akhirnya melabel mereka, khususnya mereka yang tidak mampu di bidang itu, mereka sebagai orang yang tidak mampu. Dan apakah itu pendidikan? Dan justru sekarang ini dengan kurikulum merdeka, bagaimana setiap orang itu dihargai dan difasilitasi dan didukung supaya mereka mengembangkan potensi mereka, apapun pilihan mereka. Karena apa? Ketika di tengah masyarakat tidak ada sejarahnya bahwa mereka yang memiliki nilai yang tinggi, mereka lebih berhasil dari yang lain, sedangkan yang tidak. Dan itu adalah fakta. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus mengkaji lebih jauh terkait dengan ujian nasional ini. Dan kalau saya harus memilih, saya katakan bahwa ujian nasional tidak perlu. Karena banyak sekali hal yang menurut saya bertentangan dengan martabat hidup manusia, martabat hidup anak, yang mana mereka seharusnya diperlakukan sesuai dengan apa adanya mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi ketika dipaksakan sesuatu, menurut saya itu adalah kemunduran yang besar. Saatnya kita untuk transformasi dalam dunia pendidikan. Supaya apa? Supaya generasi kita ke depan, generasi yang benar-benar mumpuni untuk bisa membangun bangsa dengan mindset yang tepat, dengan potensi yang mereka miliki. Dan menurut saya itu yang perlu kita perjuangkan bersama. Jadi tidak ada tempat lagi untuk menyamaratakan semua siswa, seolah-olah dengan penyamarataan itu bahwa kita katakan bahwa berhasil dalam dunia pendidikan. Justru itu merupakan kemunduran dalam dunia pendidikan. Dan saya berharap bahwa menteri yang baru betul-betul mempertimbangkan hal ini
dan kita tidak perlu lagi kembali ke belakang. Ayo kita maju ke depan, benahi bagaimana itu diimplementasikan di lapangan. Kurikulum Merdeka itu sudah pada tempat yang bagus, tetapi di lapangan itu yang perlu kita godok lagi, sehingga betul-betul itu bisa membangun bangsa kita dengan mindset yang tepat, bagaimana menjalankan pendidikan itu secara tepat. Itu saja berkaitan dengan ujian nasional, dan tentu saja terkait dengan kurikulum Merdeka. Harapan saya adalah apa yang saya sampaikan ini benar-benar sedikit memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada siapapun yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam dunia pendidikan. Dan kita melihat ke depan pendidikan kita lebih bagus lagi, bukan lagi kembali ke belakang. Tetapi ayo kita maju dengan perspektif yang baru, dengan semangat yang baru, dengan yang terpenting adalah fokus pada kemampuan siswa. Dan itu adalah tantangannya. Nah, justru disitulah sebagai seorang guru atau stakeholder pendidikan memikirkan bagaimana hal itu bisa diaktualisasikan, sehingga betul-betul pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salam dan bahagia.